Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Yang terhormat Bang Anto dan juga teman-teman yang terhormat teman-teman Himslaw, teman-teman peserta semuanya. Terima kasih sudah hadir di webinar What Kind of Person Does a Law Firm Need. Puji syukur kita kembali bisa mengadakan webinar setelah sekian lama. Ini adalah webinar kolaborasi antara Business Law Binus University, Himslaw, Rextalks, dan juga Akset. Dalam hal ini, seminar atau webinar ini dilakukan dalam rangka semarak Road to Disnatalis yang ke-9 tahun. Jadi jurusan kita akan ulang tahun ke-9 tahun. Narasumber kita hari ini yaitu Bang Anto. Bang Anto sendiri merupakan partner dari Akset Law Firm yang udah berpengalaman lebih dari 11 tahun di bidang litigasi sebagai lawyer dan banyak menangani kasus-kasus litigasi baik dalam negeri maupun luar negeri, yang kecil maupun besar. Bang Anto juga berpengalaman memanage para associate, artinya juga dalam setiap beberapa kesempatan untuk interview, Bang Anto seringkali yang diberikan tanggung jawab. Jadi gue rasa topik ini akan menjadi sangat baik untuk kita, untuk bisa tahu apa aja sebenarnya yang lo butuhin dari fresh law graduate. Konsep webinar kali ini sebenarnya kita diskusi aja supaya lebih cair, nggak akan ada share screen, nggak akan ada PPT, jadi kita akan tanya jawab. Gue akan tanya jawab sama Bang Anto. Kalau kalian juga sebagai peserta mau ikut tanya jawab, silakan bisa private message ke gue atau di public message. Mau nanya apa, nanti gue akan bacain pertanyaannya atau dibukakan audionya untuk bisa tanya langsung dan ngobrol langsung ke Bang Anto. Ya, jadi kurang lebih seminar ini atau webinar ini akan membahas apa aja sih yang dibutuhin sama law firm gitu ya. Kalau kita mau masuk law firm, kita harus tahu dulu nih sebenarnya law firm tuh butuh apa sih dari kita, supaya pada saat kita mempersiapkan diri, kita bisa lebih fokus mempersiapkan apa yang dibutuhkan sama law firm itu sendiri. Diskusinya akan berjalan selama 1 jam, dan di akhir sesi sekitar 15 menit kita akan ada sesi tanya jawab sebelum sesi ini berakhir. Oke, sudah bersama kita Bang Suarsanto Raharjo atau biasa dipanggil Bang Anto. Halo Bang Anto. Hai Rex, apa kabar? Suaranya ya. Gimana kabarnya Bang? Sehat. Sehat ya. Oke Bang, ini kan lagi pandemi ya. Pandemi itu kurang lebih pasti ngefek ke semua bidang. Ngefek juga gak sih Bang ke law firm Bang? Sebelum kita bahas semua. Yang ngaruh lah pasti, gitu maksudnya. Jadi selama kemarin yang PSBB diberlakukan secara ketat ya gitu ya. Ya ketat nggak ketat sih gitu, cuma maksudnya kayak sepanjang pemberlakuan PSBB kemarin kan law firm tuh banyak kan kerja dari rumah ya gitu. Terus jumlah pekerjaan kan juga berkurang selama itu karena pengadilan sidang perdata itu ditunda bisa sampai 2 bulanan. Sidang-sidang baru, perkara baru itu masuk agak cukup ribet gitu karena disuruh pakai e-court, tapi e-courtnya sendiri juga belum lancar-lancar banget. Sementara mau daftarin pakai paper submission, maksudnya pendaftaran filing biasa ya, itu juga lagi jadi pengadilannya bukan nggak maksimal. Project-project itu banyak yang ditunda dulu gitu ya, karena banyak yang gagal bayar lah, banyak yang lagi mikir untuk nge-keep cash flow dulu. Jadi ya berdampak lah buat ini. Cukup berdampak ya, mengingat bahwa law firm juga kena dampak nih Bang. Berkaitan dengan topik ini, banyak juga yang tanya, law firm itu sebenarnya di lagi pandemi gini ataupun lagi dalam keadaan pemulihan, tetap terima anak magang ataupun junior associate baru gak sih Bang? Ya in general sih pasti kalau masalah rekrutmennya itu pasti agak berkurang ya, itu pastinya in general kan gitu. Karena kerjaan sendiri kan juga agak menurun gitu. Ini kayaknya tahun-tahun ini law firm belum tentu buka semasif biasanya lah gitu. Tidak seperti yang normal-normal pada umumnya gitu, di mana akan ada project gede langsung nyari associate, nyari fresh graduate, 1 batch 5 orang, 10 orang gitu. Belum tentu seperti itu karena ini kan juga lagi masih meng-assess gitu ya. Kayak kemarin itu gue habis ikut sama lawyers, jadi ada webinarnya lawyers worldwide gitu ya. Jadi itu ada yang dari Chicago, ada dari Scotland, dari mana gitu, dari Virginia gitu. Mereka itu bilang di negara mereka itu mungkin akan stuck sampai September. Kita bagus nih, Juni udah mulai berangsur-angsur kan mulai ada kegiatan usaha gitu ya. Mereka itu prediksi mereka baru akan stop sampai September. Nah, sementara kan kalau bisnis di luar negeri yang mayoritas akan jadi klien itu akan kira-kira stuck sampai September ya, berarti kan dari sampai September pun bisnis di Indonesia akan terdampak gitu. Ya tentunya dengan September law firm nggak akan nerima anak baru ya, bisa dibilang gitu. Mungkin ya nggak nerima sih, nggak juga ya, mungkin ada yang masih nerima, cuman jumlahnya tidak akan sebanyak yang dulu aja gitu. Pasti ada penurunan. Kalau dibilang nggak nerima kayak nerima nggak juga, tapi kalau nerimanya sebanyak dulu juga tidak gitu. Pasti penerimaannya berkurang.
biasanya memang kalau keadaan normal biasanya nerima berapa orang Bang sekali batch? Tergantung law firm ya gitu, maksudnya tergantung size law firmnya gitu, maksudnya kayak ada law firm yang jumlahnya memang sudah sampai 100 associate gitu ya, mungkin mereka sekali bukaan gitu bisa sampai 10-an orang di hire gitu ya, gitu, fresh graduate gitu ya. Kalau misalnya yang level-level yang lebih kurang di bawah itu misalnya kayak 40 sampai 50-an gitu associate, mungkin mereka sekali terima bisa di angka 3 gitu, 3 atau 4 gitu. Ya sekarang kan jadinya ya itu mungkin nomor itu sekarang bisa berkurang setengahnya ya gitu, maksudnya jadi kayak misalnya yang big firm yang sudah punya associate sampai 100 atau ya 80 sampai 100 mungkin mereka sekarang terimanya bakal hanya cuma 45. Itu pun ya balik lagi mesti dilihat apakah lagi ada appetite kerjaannya naik apa enggak. Soalnya kalau dibilang nggak ada penerima itu juga mungkin enggak, karena kita berangsur-angsur pekerjaan employment itu naik, bankruptcy dan insolvency itu naik, litigasi itu juga lagi naik gitu kan. Project financing itu mulai berangkat-angkat naik, jadi kemungkinan bisa jadi ada, tapi karena ini sendiri kan udah mulai sekarang udah masuk Juni gitu kan. Nah, ini kan berarti kan firm-firm itu kan pasti akan mikirin kan budget mereka untuk 6 bulan ke depan gitu masih cukup nggak, atau lebih baik ya udah kita tunggu sampai 2020 kelar baru back to normalnya di 2021. Tergantung masing-masing firm sih. Oke, soal rekrutmen Bang, kita dalam webinar ini akan membahas lebih detail sebenarnya tahapan apa aja sih yang dilakukan law firm dalam penerimaan, dan juga apa aja yang law firm expect terhadap kita misalnya sebagai calon pelamar ataupun yang calon associate di kantor. Kemudian apa yang harus kita siapkan. Kita bahas satu persatu tahapnya dari mulai awal kita mau lamar kerja di law firm Bang. Ya satu, berarti kan kalau sebelum proses pada saat proses kalian mau melamar pekerjaan udah pasti ngirim lamaran pekerjaan ya gitu. Berarti ada kirim CV, kirim surat lamaran gitu ya ke kantor gitu. Kalau sekarang itu kan kayaknya udah makin jarang ya kirim pakai pos gitu ya. Ya gitu. Kalau dulu zaman gua ngelamar kerja, gua ngirim tuh pakai pos, ya pakai email iya, karena bisa jadi yang di email itu nggak kebaca gitu. Dan kayaknya kalau sekarang nggak necessarily lah pakai pos gitu ya. Ngirim hard copy itu udah nggak relevan lagi. Kirim aja pakai soft copy. Toh kalau dikirim pakai hard copy-nya pun nggak ada yang di kantor juga gitu. Maksudnya di era sekarang gini ya, lagi pandemi gini kan, pasti masih banyak yang work from home, pasti banyak kan mending lihat dari email aja gitu. Nah, kirim aja ke email gitu. Nah, saran aja, biasa tuh ada yang sering ngirimnya itu adalah ngirimnya ke info ya. Misalnya ada beberapa law firm yang rekrutmennya kirim ke info atau kirim ke recruitment at ini gitu ya, at nama law firmnya.com gitu ya. Jangan cuma ke email yang itu gitu. Maksudnya satu, rekrutmen sama info itu jarang dibuka. Gue bagi bocoran aja gitu. Kirim ke rekrutmen dan info itu jarang dibuka, dan yang buka itu bukan partner gitu. Biasanya yang buka itu nanti pasti admin HR segala macam gitu. Jadi kalau ya semua orang akan numpuk di situ gitu. Kalau mau saran gue, bagaimanapun juga kan era sekarang ini kompetitor di bidang hukum tuh banyak ya. Beda nih zaman waktu gue dulu lulus, pesaing gue untuk melamar pekerjaan tuh nggak segitu banyaknya gitu. Zaman gue lulus BINUS aja belum ada gitu, kultus hukum. Gitu. Jadi baru limited, dan yang mau jadi lawyer pun juga limited gitu. Nah, jadi dulu tuh gue bisa tuh, kita masih nggak apa-apa di zaman itu untuk ngirim ya udah kayak info atau rekrutmen, ngirimnya masih nggak ditujukan ke partner tertentu. Nah sekarang kan kita tuh kalian tuh ya di masanya kalian kan lebih dituntut untuk tahu kalian rencananya planningnya ke depan seperti apa. Jadi alangkah baiknya kalau mau kirim itu juga kirim ke partnernya, dan kalau bisa yang udah tahu lah kira-kira lo mau kerja sama siapa gitu. Jadi kayak bisa disambil di application letternya itu juga agak-agak semi di emailnya kayak bilang lah kayak lo tertarik tentang apa, kenapa lo mau kontak dia gitu, kenapa pingin masuk firm itu. Jadi do some research lah gitu loh, kenapa pingin masuk itu gitu. Kenapa pingin masuk, misalnya kenapa pingin masuk ke Accept gitu, kenapa pingin masuk ke HHP, kenapa pingin masuk ke ini. Jadi jangan pakai, udah nggak, maksudnya kan kalian udah dimudahkan dengan kirimnya by email aja gitu, nggak perlu by physical hard copy, nggak perlu nge-print gitu kan. Jadi do some research lah gitu, dan dimodify lah application letternya lah gitu. Jangan satu template buat semuanya gitu. Ya. Sama CV ya gitu. Pengalaman gue jadi bagian dari rekrutmen, CV anak-anak sekarang tuh lucu gitu. Semuanya kayak di-cram-in jadi satu halaman kertas gitu, terus dengan banyak grafik itu ada yang pakai kemampuan bahasa Inggris bintangnya 5 ya, yang dibuletin 4 gitu. Jadi kayak ya itu mungkin lebih menarik ya gitu. Cuman maksudnya kayak gue rasa sih mayoritas partner law firm gitu ya masih tetap prefer ketemu CV ala old school gitu loh, yang merincikan secara detail gitu loh. Kalau misalnya ada kemampuan berbahasa gitu ya pilihannya fluent, native atau apa gitu. Gak usah pakai bintangnya 5, bintangnya 3 gitu. 3 dari 5 atau 4 dari 5. Gak usah gitu.
nanti akan kita tes lagi juga gitu. Application letter, jadi kirimnya jangan cuma info dari orang, kirim ke, kalau bisa including partner yang kira-kira kalian tertarik lah untuk kerja bareng sama dia atau tertarik dengan bidang yang itu akan lebih ngejual. Yang kedua, CV-nya jangan terlalu flashy gitu, maksudnya old school masih tetap inilah gitu, yang old school template-nya CV itu masih lebih acceptable gitu. Itu at least itu difference gue gitu. Itu dari ngirim CV, dari ngirim lamaran. Nah, terus habis itu tentunya kita tuh akan bukan ngetes ya, kita akan seleksi based on CV gitu ya. Jadi filter pertama paling gampang itu pasti adalah IP. Jadi ya kalau ada yang IP-nya masih pas-pasan ya please dinaikin gitu. Kalau masih bisa dinaikin, kalau nggak bisa ya berarti dibagusin lah resumenya gitu. Kita seneng IP juga bukan segalanya gitu. Maksudnya kita seneng kalau misalnya ada yang lihat organization-nya banyak. Karena hampir setiap law firm tuh pasti maunya rekrut orang itu long lasting, bukan untuk ngerekrut bentar terus buang. Jadi ya kita maunya orang itu bisa punya good connection, punya pertemanan yang bagus. Jadi ketika nanti mau disiapin untuk jadi partner juga ya punya ini yang baik gitu loh, relasi yang baik gitu, pertemanan yang baik gitu. Aktif berorganisasi gitu. Itu termasuk hal-hal yang dipertimbangkan dalam CV gitu. Untuk sampai akhirnya kita panggil ini atau interview apa enggak. Cuman seleksi pertamanya itu pasti filter pertamanya adalah IP gitu. Biasanya ada batas minimal ya sih Bang, IPK-nya berapa gitu? Yang filternya, batas filternya gitu. Pasti kalau bukannya bermaksud bagaimana ya gitu. Bukannya berarti yang orang yang IPK-nya cuma 2,an gitu berarti nggak berkemampuan, nggak. Cuman ya maksudnya ini kan pasti masukkan banyak gitu. Biasa filternya pertama itu adalah minimal 3 lah gitu. Jadi kalau 3 itu ya pasti ya udahlah gitu, kita bisa panggil tes gitu, nggak usah pakai pikir panjang kali lebar gitu. Panggil tes aja dulu. Cuman kalau udah 2,an gitu, apalagi 2-nya tuh 2,5 ke bawah gitu, ya tentu dari law firm juga bertanya-tanya gitu. Kita mau gimana nih orang kuliahnya aja nggak serius gitu, nanti kerja serius apa enggak gitu. Yang dilihat bukan pinter apa enggaknya, dilihatnya adalah lu kuliah aja males-malesan gitu, nanti kerja gimana gitu. Karena kan IP kan bukan mencerminkan tingkat intelijensia menurut gue ya. IP itu kan menunjukkan tingkat rajin datang segala macam, rajin kerjain tugas, belajar yang rajin. Pinter belum tentu gitu, pinter nanti lagi gitu. Jadi ya itulah, kalau 2,5 ya berarti kita mesti ngeliat hal yang lain. Kalau kalian misalnya cuma di bawah 3 gitu ya pastiin bagusin yang lain gitu. Kayak misalnya saya memang di bawah 3 tapi saya aktif di organisasi ini, saya nulis di ini, saya nulis di itu, saya nulis di berbagai publikasi, saya nulis di berbagai jurnal misalnya. Tentu itu akan jadi ya oke, memang lu cuma 2,8 lah misalnya gitu, tapi kegiatan lu segudang gitu. Jadi ya understandable lah gitu. Mungkin bisa jadi kayak pertimbangan ya, yuk kita lihat gitu. Yuk kita lihat nih orang bisa kemampuannya kayak apa gitu. Itu filter pertama. Dan habis itu hal yang biasa dilakukan berikutnya itu adalah pasti tes dulu. Tes tertulis. Nah, biasanya tes tertulis itu standar law firm sekarang itu tes tertulis itu 4-5 soal lah, 4-5 soal. Dari 4-5 soal itu 80% soalnya corporate, 20%-nya litigasi. Biasa jadi kurang lebih, misalnya itu ada 5 soal, 4 soalnya itu adalah corporate, dan corporate-nya terkait mereka lagi project-nya apa, dan di firm itu yang money maker-nya grupnya apa. Jadi maksudnya mereka ekspertisnya di bidang apa, kemungkinan ya corporate-nya akan di sekitar situ. Litigasinya pun akan sama. Litigasinya di firm itu banyakkan apa, dan mereka akan soalnya seputar itu. Jadi misalnya firm itu jagonya memang mining, terus litigasinya dikenalnya kepailitan. Maka pertanyaannya corporate-nya akan seputar mining. Pasti akan ada mining, ada perusahaan, ada financing, tapi financing-nya leading to mining lah gitu. Jadi maksudnya pembiayaan tapi project mining project gitu. Dan nanti litigasinya biasanya kepailitan gitu. Jadi sebelum tes itu pastiin cari tahu gitu loh, kantor itu tuh seperti apa gitu. Biasanya kalau dari kantor situ kalian udah riset kantornya seperti apa, kalian tuh mesti udah dapat gambaran nanti akan pertanyaannya seperti apa. Jarang banget soalnya, karena bagaimanapun gini, si law firm itu akan mencari associate yang kemungkinan mengerti bidang yang mereka punya pengalaman yang paling baik gitu. Jadi misalnya firm itu jago di Capmar, ya mereka akan nyari associate yang bisa menjawab jawaban capital market yang paling bagus gitu. Karena dan dari itu yang dengan porsi itu yang paling banyak. Kenapa? Biar biar bisa diperbantukan di proyek itu yang mungkin masif gitu. Jadi ya dipikir-pikirin aja, dikira-kira aja gitu. Pas ini ini misalnya HHP, dia bagusnya di ini. Oke, berarti mungkin soalnya nanti akan seputar ini. Jadi dibaca-baca aja. Dan nggak sedikit juga. Law firm itu ngasih tahu tes soal itu apa. Soalnya akan seputar ini, Bapak boleh buka buku. Gitu. Rata-rata sih sekarang boleh buka buku ya, cuman
kalian kalau misalnya bisa nyiapin lebih baik tentang buku apa yang kalian bawa, peraturan apa yang dibawa, itu akan lebih bagus sih. Itu buat tes. Nah, habis dari tes itu tergantung, ada beda-beda firm. Beda-beda firm. Sorry Bang, gue potong Bang. Di waktu kita mengerjakan tes gitu ya kan, tesnya dikasih tahu soalnya sebenarnya apa, terus skop soalnya itu apa. Berarti kan sebenarnya law firm mau membantu kita gitu, apa yang kita pelajarin. Nah kemudian apa yang sebenarnya law firm pengen lihat dari jawaban kita gitu, analisa yang seperti apa, ataupun apa yang law firm harapkan dari jawaban tes tertulis kita Bang? Yang pasti, satu, kita emang gini, kalian pasti kan tidak tahu industrinya itu prakteknya kayak apa. Jadi kita nggak akan berharap sampai that level gitu ya. Jadi maksudnya biasanya tuh soal-soal yang akan dikeluarkan itu kan nggak jauh beda dengan kerjaan associate yang udah berlangsung. Yang itu soal-soal itu pasti nggak jauh beda sama apa yang kerjaan yang akan nanti kalian kerjakan gitu ketika udah masuk gitu. Advising-nya akan seputar itu gitu. Nah, yang pasti kita mesti tahu itu satu. Kalau misalnya dikasih soal itu berarti peraturannya bilang apa gitu. Kalau peraturan yang nggak jelas gitu atau peraturannya masih ada multitafsir atau apa gitu ya, kita pasti akan ingin tahu, harus kalian tulisin itu adalah pendapatnya kalian, view-nya kalian gitu. Logika berpikirnya kalian tuh gimana gitu. Itu sih yang itu yang dicari sih gitu. Karena gue partner litigasi, yang bisa gue jelasin kalau litigasi ya, misalnya jawab soal litigasi gitu ya. Yang gue pengen tahu adalah ketika gue kasih contoh soal gitu ya, gue pengen tahu itu kalian bisa ngeliat masalahnya apa sih sebenarnya, cara penyelesaiannya gimana, dasar hukumnya apa, dan pilihan yang terbaiknya apa gitu. Nah, pilihan yang terbaik ini belum tentu nggak semuanya bisa. Kenapa? Karena buat nyampe bilang, oh pilihan terbaik ini berarti itu butuh pengalaman gitu. Tapi kalau misalnya kalian bisa bilang, bisa ngasih input sedikit tentang apa sih yang opsi yang terbaik gitu, nah ini appreciated banget gitu. Ini sesuatu nilai plus menurut gue. Contohnya gini, misalnya gue bikin soalnya adalah soalnya tentang klien punya utang piutang, terus piutangnya ini mau ditagih gitu. Jadi apa, klien kita sih kreditur, mau nagih debitur, caranya apa gitu kan. Nah itu kan berarti ada bagaimana caranya, misalnya pertanyaan itu kan berarti kan ada probabilitasnya, ada banyak nih, bisa gugat perdata, bisa misalnya gugat pilot gitu. Nah ini ada plus minusnya apa ya kan. Nah nanti kan dari sini kan sebenarnya bisa dilihat, oh misalnya perdata makan waktu lebih lama gitu, oh misalnya pilot makan waktu lebih cepat, ada plus minusnya kan. Nah di situ juga itulah yang kadang-kadang kita dengar di belakangnya gitu, kita di belakang bilang menurut kalian lebih preferable yang mana gitu. Jika saya jadi dirinya, maka ini opsi yang ini lebih baik, yang ini yang berikutnya, itu yang akan disarankan. Karena nanti kerjaan kalian akan seperti itu. Saya punya masalah saya ini, what should I do? Kan ada variasi itu nanti, variasi A, B, C, D, E. Nah dari A, B, C, D, E, apa nih yang bisa dilakukan? Yang mana yang terbaik? Apa pros and cons-nya dari masing-masing A, B, C, D, E itu? Nah itu sih yang ingin dicari sebenarnya. Kurang lebih kayak gitu. Oke Bang. Setelah tes tertulis selanjutnya? Nah kalau udah lewat tes tertulis itu berarti kalian sebenarnya udah setengah jalan lewat gitu ya. Ya udah setengah jalan lewat, udah bagus lah itu berarti. Tinggal interview. Nah interview ini apa? Kayak gitu. Gugur setengahnya ya? Belum tentu. Jadi kalau tes tertulis itu akan dilihatnya itu ini, siapa yang jawab yang kayak lulus ujian aja gitu. Yang skornya bagus ya lewat. Gitu. Jadi itu nah itu nggak ditentuin. Jadi kita masih ya udah sebanyak-banyak mungkin akan disaring gitu. Biasa penyaring berikutnya itu adalah pada saat interview. Itu yang baru disaring benar-benar. Nah yang di interview ini ya basically kita udah tahu kan kalian sebenarnya seharusnya kalian pintar gitu loh, karena kalian bisa lewat tesnya gitu. Kalau interview yang lebih kita mulai itu sebenarnya attitude. Attitude itu apa ya, perilaku kalian tuh gimana, behavior kalian tuh seperti apa, sikap kalian tuh seperti apa. Jadi kalau interview tuh penting banget, sopan, rapi. Hampir sebagian law firm pasti setuju bahwa mereka nggak seneng interviewee-nya ya gitu, maksudnya kalau yang diwawancara itu so tahu gitu. Jadi kita lebih senang ketemu orang yang kalau misalnya kalian nggak tahu, bilang nggak tahu, tapi jangan stop di situ. Saya kurang paham, tapi kalau logik pemahaman saya itu seperti ini. Misalnya kalau ditanya tentang suatu topik tertentu gitu, misalnya ditanya persaingan usaha gimana. Kalau emang kalian tidak paham persaingan usaha teramat sangat, gitu, jangan so tahu. Gitu. Udah bilang aja gitu. Oh, soal pahaman saya begini. Kalau misalnya ditanya lebih dalam lagi gitu, saya sih belum tahu nyampe segitunya ya, tapi kalau pemahaman saya kurang lebih seperti ini. Kalau emang tidak bisa juga, benar-benar blank, nggak punya pemahaman sama sekali, ya bilang aja, saya nggak tahu, saya nggak paham yang sampai segitunya, tapi nanti saya akan, kalau yang diperlukan bisa saya cek, gitu, bisa saya cek dan bisa saya pelajari, gitu. Kenapa? Karena nanti sampai kalian udah bangkotan lawyering sekalipun, kalian nggak akan jago semuanya, gitu. Dan ketika kalian meeting sama klien,
attitude-nya masih tetap sama gitu. Kalian nggak bisa jawabin klien tuh, oh ya saya tahu semuanya, padahal kalian nggak tahu gitu. Nanti klien tahu juga ketika kalian tuh bullshitting mereka gitu. Jadi kalau udah ada yang attitude-nya, oh ya kita tahu ini, pasti rata-rata kayak, ya lu nggak tahu, kalau nggak tahu ngomong aja nggak tahu. Klien juga appreciate kok kalau misalnya kalian bilang, saya nggak tahu tapi kita akan cek. Atau sepemahaman saya seperti ini, tapi we will clarify lagi, kita akan double check. Gitu. Nah, kita akan appreciate kalau misalnya pada saat masuk kalian interview itu, kalian itu masih generalis gitu. Tahu kisi-kisi aja dulu semuanya. Punya keberanian untuk ngejawabin based on kisi-kisi itu, logikanya main dengan kisi-kisi yang kalian punya itu, jadi dengan pemahaman yang cuma sekilas doang, generalis atas subjek-subjek ini gitu ya, yang kemungkinan akan diinterview. Berani ngungkapin pendapat kalian apa, tapi jangan sotoy gitu. Dan jangan ngotot gitu. Maksudnya ketika dia bilang, yakin salah nih gini, enggak seperti itu gitu. Oh iya udah gitu, enggak usah ngotot, jangan ngotot. Karena bagaimanapun juga yang menginterview kalian itu lebih pintar mestinya, lebih punya pengalaman di bidang itu. Kalau kalian sampai berani ngotot, berarti kalian harus punya basis gitu. Peraturannya baru, misalnya bilang enggak kayak gitu, peraturan yang ini ngomongnya kayak gini, terus kalian bisa nunjukin, tapi bukannya ada peraturan baru ya bang, bukannya ada peraturan baru pak, ini tentang ini gitu. Kalau kayak gitu kita akan impress gitu, karena berarti kalian ternyata update gitu dengan peraturan gitu, update dengan yang baru, bahkan sampai yang wawancaranya aja belum update gitu. Nah itu hal positif, tapi jadi intinya nggak perlu sampai segitunya, karena belum tentu kan ada updatean baru segala macam. Tapi ya akan sangat dia appreciate kalau kalian jadi generalis gitu loh, bisa tahu apa hampir sebagian besar, tapi jangan jadi sotoy. Gitu. Nah itu interview. Kenapa? Enggaknya tahu ilmu yang dasar-dasarnya tuh tahu gitu, baru pakai analisanya yang kembangkan. Gitu ya. Ya, jadi basicnya itu harus udah tahu lah gitu. Tahulah basic-basicnya gitu. Tahulah kulit-kulitnya dari apa yang kalian pelajari dulu kuliah gitu. Jangan nongol empty-handed gitu. Interviewnya akan pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia sih? Tergantung. Ada yang law firm ngomongnya udah pakai bahasa Inggris from day one dari tes tertulis. Ada yang law firm yang enggak. Tapi di masa-masa sekarang hampir semua tes itu udah pakai bahasa Inggris lah. Gitu ya. Interview juga sama, tergantung mood partnernya. Ada yang kalau lagi partnernya niat pakai bahasa Inggris terus sampai kelar. Kalau partnernya lagi capek ya bisa jadi pakai bahasa Indonesia, kadang-kadang campur aduk, terserah gitu. Tapi ya berarti yang perlu dipersiapkan adalah bahasa Inggrisnya itu harusnya udah bukan hambatan lah. Kalau ada yang bahasa Inggrisnya masih merasa jadi hambatan gitu dalam berbahasa Inggris, maka itu akan menyulitkan kalian gitu loh, karena kayaknya sekarang itu angkatan kalian gitu, seharusnya nggak punya isu lagi dengan bahasa Inggris. Beda dengan angkatan senior gue gitu, dimana bahasa Inggris so-so gitu atau B aja gitu, itu masih jadi nilai plus. Kalian itu bahasa Inggris biasa-biasa aja, itu mandatory. Oke. Selanjutnya setelah tes interview, berapa lama biasanya bisa dilanjut ke tes berikutnya? Ada tes berikutnya atau udah cukup segitu? Nah, jadi kalau jarak dari tes tertulis sampai interview, pokoknya jarak-jarak ini itu masing-masing firm beda-beda ya. Gitu. Ada yang jaraknya biasanya seminggu, ada yang 2 mingguan, ada yang sebulanan, tergantung kantornya gitu ya. Tahapannya apa juga tergantung, tapi in general adalah habis kirim lamaran, tes tertulis, interview. Interview ini ada variasi. Ada yang interviewnya sekali, ada interviewnya 2 kali, ada yang berkali-kali. Kayak kalau misalnya gue bisa ngasih contoh ya yang di kantor-kantor yang gue pernah kerja ya gitu, misalnya kayak di Aset gitu ya, habis tes tertulis itu interviewnya itu juga tergantung, bisa ada, kalau emang lagi urgent nyari, bisa jadi interviewnya ini nanti bisa jadi ada 3 kali, tapi jangka waktu antara interviewnya itu pendek-pendek. Jadi interview pertama cuman sama 2-3 partner, habis itu ada interview kedua dengan semua partner, habis itu ada yang terakhir ada presentasi sebelum akhirnya diputuskan mau di-hire apa enggak. Kalau misalnya lagi nggak segitu buru-burunya, bisa jadi interviewnya cuma 2 kali. Yang satu interview tapi harus langsung nunggu semua partner lengkap, habis itu presentasi. Tapi jarak antara si interview dengan presentasi ini mungkin jaraknya agak lama. Jarak antara si tes tertulis dengan interviewnya pun juga agak lama. Nah itu di Accept. Kalau di HBT beda lagi. Dulu kan gue sebelum di Accept di HBT. Di HBT itu habis tes tertulis, habis itu interview itu partner cuma 1, sisanya orang HR. Dan partner yang akan interview itu adalah partner yang akan in-charge sama kalian. Itu di HBT. Dan jadi kalian nggak akan dilibatin ini. Kalau misalnya kalian fresh grade buat generalis gitu,
ya berarti partner yang in charge untuk rekrutmen gitu. Jadi soalnya kan kalau misalnya yang dari fresh grade, nanti kan basically kalian akan di-rotate di mana aja gitu. Kalian nggak akan stick di satu grup gitu. Itu di katakanlah ternyata dia udah lolos gitu Bang. Lolos tes interview udah lolos, kemudian udah nggak ada tes lagi gitu, udah diterima jadi entah namanya assistant lawyer ataupun junior associate tapi masih masa percobaan gitu. Nah, dalam masa percobaan ini sebenarnya apa yang law firm harapin dari kita gitu, terus apa yang law firm lihat dari kita ketika kita udah lolos di tahap tes tapi kita lagi dalam masa percobaan nih, kurang lebih mungkin 6 bulan dalam masa percobaan untuk dipertimbangkan apakah kita layak untuk naik jadi junior associate tetap atau enggak. Sebelum itu berarti kan ketika kalian sudah diterima, kalian kan akan tanda tangan suatu perjanjian lah ya. Oke, Bang. Nah, yang penting itu di situ dipastiin aja kalian itu perjanjiannya apa. Pastinya seharusnya kalian paham dari awal. Jadi pada saat diterima, pastiin kalian ini PK WTT, gitu ya, maksudnya karyawan tetap dengan masa percobaan, atau kalian ini dikontrak. Karena itu kan implikasinya beda, gitu kan, dan jangka waktunya beda. Kalau kontrak bisa jadi kan 6 bulan sampai setahun, ya. Sementara kan kalau misalnya permanen dengan percobaannya kan 3 bulan. Dan itu kan implikasinya beda, gitu. Jadi jangan lupain itu, gitu. Kalian baca kontraknya baik-baik, pahamin kalian tuh nanti masuk ke situ seperti apa, nanti pas mau mulai kerjanya gimana, itu diperhatiin aja gitu. Nah, kalau apa yang dicari dalam masa si periode itu, periode kontrak lah atau periode masa percobaan, ya yang dicari ya simple sih sebenarnya kalau menurut gue ya. Bisa kerja bareng apa enggak? Nah, itu aja. Gitu. Gue nggak bisa bilang harus rajin, harus ini. Ya itu standar lah ya gitu. Maksudnya kayak, ya kita semua pasti udah tahu bahwa kita berharap kalian kerja rajin. Kita berharap kalian kerja serius. Kita berharap kalian ngerjain dengan sungguh-sungguh, jawabin yang kalau dikasih kerjaan jawab dengan yang benar. Ya itu standar lah gitu maksudnya. Tapi yang lebih penting sebenarnya bukan itu gitu menurut gue ya. Yang lebih penting itu sebenarnya adalah kalian dengan yang di atas kalian itu nyambung nggak gitu. Kalian bisa kerja bareng nggak? Nggak berarti kalian harus berteman baik ya, nggak harus berarti jadi so akrab, nggak juga, bukan gitu loh. Cuman maksudnya si pemberi kerja kalian ini nanti bisa nyampe pada satu konklusi, saya bisa kerja sama orang ini, saya bisa kerja sama orang itu, saya tidak bisa kerja sama dia. Nah, nanti akan kelihatan soalnya gitu. Caranya apa? Jadi misalnya hal yang biasa kita cari adalah kita bukan, ya lawyer tuh berat, memang jadi lawyer berat, tapi kita bukan orang yang suka ngacungin orang gitu loh. Kalau menurut gue ya gitu. Kalau kalian udah mau mati gitu karena kebanyakan load, gitu ya kita mau kalian juga ngomong gitu. Saya ada ini Bang. Makanya gue bilang kita maunya kalian itu menjadi teamwork gitu. Jadi part of the team. Jadi jangan salah gitu, jangan salah dengan persepsi bahwa pokoknya kalau dikasih kerjaan langsung terima aja, nggak boleh nolak kerjaan. Kayaknya udah nggak zamannya kayak gitu deh. Maksudnya yang lebih penting soalnya itu sekarang adalah kalian bisa mengkomunikasikan dan bisa menyelesaikan tugas sesuai dengan kebutuhannya gitu. Kerjaan banyak itu udah pasti gitu. Kerjaan berlimpah ruah, kalian pulangnya bisa malam, bisa pagi, itu udah given gitu. Itu jangan udah bukan waktunya kalian mikirin bahwa saya mau kerjaan yang 9 to 5 ya, jangan lawyering kalau kayak gitu. Jangan lawyering kalau mau 9 to 5. Kalian jadi in-house sekalipun juga belum tentu 9 to 5 soalnya. Kalian kerja di bank gitu, misalnya jadi in-house-nya bank gitu, atau nggak akan 9 to 5 gitu. Bekerja di profesi hukum tuh jarang deh 9 to 5. Pasti akan ada momen-momen di mana kalian tidak 9 to 5. Nggak cuma lawyering. Memang kalau yang in-house bisa lebih manageable lah gitu, nggak sampai malam-malam banget bisa, tapi ya belum tentu 9 to 5 juga, paling bisa sampai jam 8 gitu. Nah, jadi ya pekerja keras itu udah pasti, rajin ya, ulet ya. Tapi bukan berarti kalian nggak boleh nolak kerjaan. Yang kita mau itu adalah kalian bisa komunikasiin gitu. Misalnya ada pekerjaan baru, Mbak, saya ada kerjaan dari abang yang ini, mestinya due-nya jam berapa? Gimana ya, saya sih ingin bantuin, tapi ya, boleh nggak setelah itu? Karena bantulah atasannya gitu, bantulah atasan yang ngasih pemberi kerja kalian untuk bisa mikir, gue mesti ngomong ke klien gimana nih? Gitu. Karena pada saat kalian akan ngasih ke dia kan periksa, jadi dia punya waktu buat periksa, habis itu baru dia kasih ke klien kan. Komunikasi lah, jadi bisa komunikasi itu ya, jangan kalian terima-terima aja tapi habis itu nggak bisa deliver, itu blunder gitu. Nah habis itu nyambung tuh, kita maunya kalau kalian udah terima kerjaan ya bisa delivernya itu on time
gitu. Jangan habis itu dipikir misalnya, gue udah delivernya hari ini gitu, tapi kok senior gue baru ngirimnya besok. Kalau kayak gitu gue kirimnya besok aja. Ya jangan lupa, senior kalian itu kan perlu nge-revisi, nge-review, ya kan? Dan yang di-review kan juga bukan cuma kerjaan lo doang, gitu. Kan yang di-review kerjaan yang lain, gitu. Jadi pahamin bahwa kirim on time itu penting buat pemberi kerja kalian. Sama kayak kantor ngasih on time buat klien, ya itu penting buat klien, karena klien pasti juga punya alasan gitu kenapa dia saya mau advice-nya hari ini ya Pak, please hari ini. Bisa nggak keluar dalam 1 jam kemudian Pak advice-nya? Kayak gitu loh, itu sesuatu hal yang akan sering terjadi. Kita tidak berharap kalian itu menjadi paling pintar sejagat, enggak. Ya. Kenapa? Karena yang kalian pelajarin di kuliah itu cuma baru kulit-kulitnya doang gitu. Kalian mesti belajar lagi sambil bekerja itu sambil belajar. Gua pun sampai sekarang ini dengan yang tadi Rex udah bilang udah lebih dari 11 tahun, ya gue juga masih belajar gitu. Gue masih belajar hal-hal yang gue nggak tahu. Gue masih belajar untuk menjadi beradaptasi dengan yang baru. Ada peraturan baru nongol kan gue berarti mesti belajar lagi. Peraturan baru nongol lagi gue mesti baca lagi. Gitu. Nah yang kita harapkan itu bukan kalian menjadi makhluk paling pintar sedunia akhirat, enggak. Yang kita inginkan itu adalah kalian constantly ingin belajar. Gitu. Jadi tidak malas. Kita benci banget sama generasi yang ngutip dari Wikipedia. Gitu. Sekarang kan ngetren tuh ya gitu, ngutip dari hukum online gitu ya. Baca dari main langsung nyadur aja gitu loh. Itu nggak oke menurut gue. Kalau misalnya kalian ngambil dari source mana gitu ya minimal cari bukunya juga gitu. Pahamin gitu. Misalnya ada nih, ditanya, coba dong risetin dong tentang ini gitu ya. Jangan malas dengan coba ditulis di Google, nongol nih, chat, hukum online. Kan sekarang apa gitu ya, pertanyaan hukum kalian tulis di Google, pasti akan keluar tuh hukum online bikin reviewan ya, gitu. Udah pasti deh. Pasti ada. Kalaupun nggak ada, berarti itu baru-baru banget gitu. Tapi kalau misalnya riset tentang hal-hal yang peraturannya udah lama, pasti hukum online udah nulis tuh sedikit ulasannya. Ya kalau itu doang yang kalian kasih ke senior kalian, pada saat nanti kalian lama kali kerja, senior bakal ngomong, gue nggak butuh lu cuma buat nyari ini, gue juga bisa googling itu sendiri. Gitu. Yang gue butuh dari lu adalah ketika lu googling ini, kan di situ tulis tuh peraturan-peraturannya apa, lu baca peraturannya. Gitu. Dibaca peraturannya. Bener nggak yang dikutip hukum online? Bener nggak yang ditulis itu apa? Ada angle lain nggak? Ada yang miss nggak? Gitu. Kita maunya kalian baca. Jadi ketika kalian balikin dengan hasil risetnya, kita sebagai yang menerima hasil riset kalian, itu akan baca nih. Oke, ya ini ngejawab ini. Kita pasti akan punya pertanyaan lanjutan. Sama kayak kalau kita ngasih advice ke klien pasti juga punya pertanyaan lanjutan. Itu turun-temurun aja gitu. Jadi kita juga akan nanya, kalau kayak gini gimana? Kalau kayak gitu gimana? Kalau kayak gini gimana? Akan sangat buang-buang waktu kita. Kalau kalian jawab nggak tahu. Udah baca peraturannya belum? Saya bacanya cuma yang pasal itu doang. Kalau kita marah pasti kalau kayak gitu. Karena apa? You're wasting our time jadinya. Jadi pastiin kalau misalnya untuk riset, baca peraturan itu lengkap, selengkap mungkin. Ya, kalau misalnya itu 2 peraturan, baca dua-duanya. Kalau itu melibatkan ada misalnya ini peraturannya nggak jelas, kita mesti pakai doktrin gitu ya. Kita mesti pakai jurisprudensi. Kalau jurisprudensinya cuma ngutip dari buku, ya sebisa mungkin cari putusannya. Gitu. Utuhnya, cari pertimbangan hukumnya tuh ngomongnya gimana sih sampai jurisprudensi ini dipakai. Kalau dicari doktrin, cari bukunya. Gitu. Bukunya ada nggak sih di perpustakaan kantor? Apa sih yang fullnya ngomongnya apa? Konteksnya seperti apa sih? Dibaca gitu bukunya. Itu yang menurut gua minimal seperti itu. Kita nggak berharap kalian pinter, cuman kalau di situ kita kelihatan jadinya kalian punya eagerness untuk belajar, gitu. Kalian punya keinginan untuk belajar. Dan itu yang lebih dihargai. Gitu. Oke, mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab kali Bang. Silakan. Jadi ada salah satu teman kita yang tanya nih, dia chat private ke saya Bang. Ada pandangan bahwa yang bisa diterima di law firm besar tuh cuma yang ikut atau yang pernah ikut international moot court gitu. Itu benar atau enggak? Kalau dibilang hanya, enggak. Kenapa? Gue nggak ikut. Jadi apa? Jadi kalau dibilang hanya, enggak. Gitu. Tapi apakah itu mendongkrak CV kalian? Ya. Gitu. Itu ya. Gitu. Itu sangat bernilai bagus lah gitu maksudnya. Kenapa? Karena pada saat cara kalian bekerja itu dengan cara kalian ikut international mooting lah atau apa segala macam. Kayak apa sih? Philip Jessup lah, FIS atau apapun itu. Ya, cara berpikirnya kalian ikut lomba itu dengan cara berpikir kalian nanti kerja itu 11-12.
Jadi akan lebih menguntungkan buat si pemberi kerja ketika kita udah tahu, oh kalian punya pengalaman ini, jadi minimal logika berpikirnya adalah dikit. Gitu. Kronologis cara kerjanya tuh nggak perlu dari raw kita mesti ngajarin kalian ini. Oh jadi kalian mesti udah tahu paham dikit lah gimana cara nyarinya itu. Jadi itu nilai plus ya, tapi kalau cuma yang itu yang diterima itu enggak. Balik lagi, ada orang-orang yang ikut meeting segala macam lalala, tapi attitude-nya nggak ngenakin gitu pada saat interview gitu. Bisa jadi nggak diterima. Gitu. Karena buat law firm itu kesinambungan tim itu lebih penting daripada firm itu punya kumpulan orang-orang pintar tapi semuanya sendiri. Paham nggak? Law firm itu kita butuh kesinambungan tim. Dan gue yakin hampir di kantor manapun juga sama. Maunya itu adalah tim kerjanya itu berkesinambungan, bisa bekerja sama dengan baik, bukan yang mau semaunya sendiri. Jadi attitude juga penting. Oke Bang, ada pertanyaan lagi nih yang masuk. Gimana caranya kita tahu spesialisasi dari si law firm itu Bang? Kan misalnya kita tadi Bang Anto bilang kalau kita mau daftar kita harus tahu dulu nih spesialisasi dia apa supaya kita bisa pelajarin spesialisasi dia. Nah caranya kita tahu gimana? Buka website-nya aja. Nggak mungkin kantor hukum itu akan menulis saya jago semuanya. Lihat websitenya, ya. Lihat dia udah dapet. Kalau misalnya kalian mesti tahu bahwa ada law firm itu kan ada peringkat, ada rankingnya tuh misalnya tier 1 on ini, tier 1 on itu, tier 1 on ini, ya. Biasalah ada rankingnya. Kalian tuh nggak akan segitu susahnya untuk riset itu. Bisa kalian buka langsung publikasinya, kayak contohnya IFLR, Legal 500, ya, Thomson Reuters. Yang bikin ranking-ranking itu, yang bikin tier-tierannya itu, lihatin aja. Ya kalau dia tier 1 di bagian apa, udah pasti itu adalah ekspertisnya dia. Ketika dia tidak ada di tier 1 atau 2 atau 3, bisa jadi itu bukan ekspertisnya dia. Minimal kalian tapi udah dapat gambaran kan jadinya. Oh, dia tuh ekspertisnya ini. Kayak misalnya gue waktu masuk Accept gitu ya. Gue googling nih, Accept kayak apa gitu kan. Oh, gue tahu yang namanya Johannes itu recommended lawyer untuk employment. Terus gue tahu Accept itu sempet tier 2 on employment gitu kan. Jadi gue tahu, oh berarti partner gue yang namanya Johannes ini ekspertisnya employment, berarti employmentnya megang banget. Kontribusi gue untuk masuk ke situ sebagai senior associate waktu itu ya, atau managing associate, apa yang bisa gue bantu ke si Pak Johannes ini gitu. Walaupun gue litigasi gitu kan. Oh jadi gue bisa mikir, gue bisa ngembangin, oh litigasinya saya bisa bantuin Mas Jo di litigasi employment. Terus gue lihat lagi, oh ini yang lainnya partnernya apa? Oh misalnya Mas Kadri ternyata your go-to lawyer untuk banking finance waktu itu. Terus gue, oh iya Mas, saya bisa bantuin Mas Kadri kalau misalnya terkait insolvency. Gitu. Jadi gue udah tahu mereka tuh bisa ngapain, dan gue bisa tahu added value gue buat mereka apa. Tapi itu kan gue, karena gue udah punya pengalaman. Nah yang gue minta kalian nggak perlu mikirin added value-nya kalian apaan. Yang bisa kalian pikir adalah kalian tertarik yang mana aja dulu. Kalian bisa tahu lah gitu loh, oh ini orang ini jagonya ini, oh ini. Oh jadi kalau misalnya nanti gue ini, gue akan kerja sama ini. Jadi kalian mesti udah bisa dapat gambaran lah gitu loh. Oh orang ini tuh mainannya ini. Gitu. Kalian nggak perlu mikirin kalian maunya apa dulu. Kalian bisa added value-nya buat mereka apa. Cuman kalian minimal bisa ngasih tahu ke mereka bahwa saya tuh seneng loh Bang sama ini. Saya seneng loh sama aviation. Saya seneng sama fintech. Saya seneng sama capital market. Begitu sekalian nyebut itu, partner yang membawahi itu pasti akan langsung bereaksi. Oh ya? Gitu. Masa? Gitu. Dan dia pasti akan nanya, emang sepemahaman kamu tentang ini apa? Itu pasti. Karena dia pengen ngetes, karena dia nggak akan kerja sama lu nanti. Dia mau mendidik kalian, misalnya kalian bilang, gue mau belajar ini gitu. Dia pasti nggak akan segan-segan untuk jadi mentor lu. Kurang lebih gitu. Bang, karena waktu kita udah mungkin bisa masuk ke kesimpulan Bang, kesimpulan apa yang bisa dikasih untuk topik kita, terus kemudian pesan atau mungkin saran untuk mahasiswa yang baru mau ngelamar kerja ataupun yang mau magang Bang. Yang pasti ya kesimpulannya adalah ya kalau ngelamar kerja, nyari kerjaan, kirim sebanyak-banyaknya gitu ya. Di masa-masa susah begini, kirim aja lah sebanyak-banyaknya. Kalian udah dimudahkan dengan kirim via email, nggak perlu pakai hard copy lagi gitu ya. Kirimlah blast sebanyak mungkin. Tapi tidak melupakan apa yang kalian ingin pengembangan diri kalian gitu loh. Jadi jangan misalnya kalian nggak suka pidana terus habis itu kalian
ngelamar ke law firm yang kerjanya cuma pidana doang, ya enggak. Kirimlah sebanyak-banyaknya yang dimana kalian ngerasa kantor itu bisa berkembang, bisa membuat kalian berkembang. Itu satu. Kenapa? Karena lawyer ini kan pekerjaan dengan passion. Kalau kalian nggak punya passion dalam menjalankan pekerjaannya, itu useless. Nanti kalian akan tersiksa sendiri. Gitu. Jadi pastiin kalian masuk ke kantor yang dimana kalian tahu bahwa kalian bisa mengedepankan passionnya. Gitu. Passion kalian. Kedua, do some research lah terkait tempat-tempat yang kalian lamar buat kerja. Pastiin kalian tahu siapa di situ, siapa pendirinya, kapan pendirinya. Tahulah sedikit tentang the firm gitu sebelum kalian melamar. Tes tertulis kayaknya standar ya, kayak kalian ujian aja ya. Cobalah untuk lulus. Interview yang paling pentingnya tuh attitude. Itu lebih penting daripada knowledge gitu. Jadi pada saat interview pastikan kalian sopan, rapi, punya attitude yang menyenangkan, yang baik lah gitu. Tanpa berpura-pura menjadi orang lain ya. Itu interview. Pada saat kalian bekerja, ingat, jadi lawyer itu adalah kalian mau grow bersama firm. Kalian mau stay lama di situ. Ya, karena semua orang di kantor itu berharap yang diterima fresh grade itu adalah bisa berkembang bersama dengan kantornya sampai mereka jadi partner juga. Itu pasti harapan sebagai partner. Ya. Jadi bekerjalah seolah-olah ya kalian bekerja untuk mencapai itu. Bukan cuma, yang penting gue kerja gue digaji. Itu nggak akan bisa bertahan kalau kayak gitu. Gue yang penting digaji, yang penting digaji. Balik lagi, kerja jadi lawyer itu sebuah passion. Gitu. Kalian punya passion untuk menolong orang, memberi advice ke orang, ngebantu orang di bidang hukum, di bidang yang kalian senangin, di bidang yang kalian di bidang tertentu. Gitu. Jadi harus punya passion dan harus bekerja dengan passion itu. Itu sih dari gua. Tipsnya lagi adalah semua itu akan di-start dari nol. Ya. Jadi mau IP kalian berapa segala macam. Ya, mau lulusan mana gitu. Ya, jangan sombong lah gitu ya. Maksudnya ya, semua orang akan mulai start dari zero di profesi hukum gitu. Mau itu dari UI kayak mau dari ini. Jadi jangan minder tapi juga jangan sombong gitu. Ya udah strive buat ini aja gitu, bahwa gue mau menjadi yang terbaik. Constantly mau menjadi yang terbaik. Gitu. Itu sih dari gue. Oke. Demikian webinar kita kali ini. Jadi untuk informasi webinar lainnya, teman-teman bisa setelah ini ikutin di Instagramnya Rextalks yang juga bagian dari kerjasama ini. Dan kalau ada informasi berikutnya, mungkin bisa tanya Bang Anto via email kali Bang ya? Atau mau lewat Instagram? Kalau ada Instagram aja lah. Lewat Instagram bisa, Instagram Bang Anto nanti di tag ya di Rextalks, bisa lihat infonya di sana. Terima kasih teman-teman. Kalau pakai email lama. Kalau pakai email lama soalnya, jadi mending pakai Instagramnya Bang Anto ada di Instagramnya Rextalks, karena sering kali kita ngadain seminar bareng tentang teknis hukum litigasi atau yang lainnya. Oke, terima kasih banyak teman-teman sudah berpartisipasi dan meramaikan Road to Disnatalis yang ke-9. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua, dan juga semoga teman-teman yang mau lamar kerja di law firm bisa diterima di law firm yang menjadi law firm impiannya lah. Ya, terima kasih banyak atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Thank you Bang Anto. Thank you, Himslo.